Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana kabar adik-adikku semuanya di pagi yang cukup cerah ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Anda yang ada di rumah, di perjalanan, dimanapun Anda berada, aktivitas yang Anda kerjakan mungkin di hari ini, ya, mungkin yang lagi di perjalanan, ya, mungkin Pak sopirnya atau para penumpang atau mungkin para yang lainnya, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, khususnya adik-adikku. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah Kak Bilas bisa hadir kembali untuk menemani adik-adik semuanya untuk melanjutkan belajar kita, ya, belajar kita tentang agama Islam, khususnya tentang rukun Islam, insya Allah. Karena beberapa pertemuan yang lalu kita sudah pelajari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kedua apa? Iman kepada malaikat. Dan sekarang insya Allah rukun iman yang ketiga. Namun sebelumnya adik-adikku barakallahu fikum dan para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar suara Al-Furqan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri, ya. Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian, ya. Yang namanya rizki bukan hanya berupa uang, bukan berupa harta saja, tapi semuanya yang diberikan kepada Allah kepada kita itu adalah rizki. Dan rizki yang paling utama, anugerah yang paling utama adalah diberikannya kita iman, ya. Karena iman yang ada di dalam hati kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak adik-adik bisa menghitung jumlah manusia yang ada di dunia ini? Dari mana yang hitungnya? Dari ujung barat sampai ujung timur mungkin, ya. Ya, ujung utara sama selatannya pun juga ikut, ya adik-adik. Kalau seandainya dihitung berapa miliar mungkin penduduk bumi ini, atau berapa triliun, Kak Wilis juga nggak tahu, ya. Nanti bisa dicari-cari, ya, ditanya-tanya kepada Simbah, ya. Nah, dari sekian miliar atau sekian banyaknya penduduk dunia ini, berapakah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak banyak, adik-adik. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman, yang memegang, ya, memeluk agama Islam ini, ya. Dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan kita pertahankan. Kita pegang erat-erat dan jangan sampai dilepas, ya. Jangan sampai dilepas sebelum kita meninggal dunia. Kalau nanti kita sudah meninggal dunia, ya kita nggak bisa memegang lagi, adik-adik, ya. Jadi kita pertahankan bagaimanapun keadaannya, apapun kondisinya, tetap pegang teguh keimanan ini. Nah, bagaimana biar iman tersebut semakin kuat, semakin kokoh, menancap dalam hati kita? Tentunya harus dengan belajar. Ibarat sebuah pohon, adik-adik. Kalau adik-adik punya pohon, punya bunga, bagaimana kalau bunga tersebut dibiarkan begitu saja? Ya, bunga tersebut atau pohon tersebut dibiarkan begitu saja tanpa diairi, tanpa dikasih minum. Iya, sama ya, diairi sama dikasih minum, ya. Tanpa dikasih pupuk, nggak dirawat. Kalau ada mungkin rumput-rumput pun nggak dicabuti dan seterusnya. Bagaimana keadaan tanaman tersebut? Insya Allah akan mati dan pasti akan mati, ya. Kalaupun seandainya hidup, dia hidup dengan kehidupan yang enggak normal. Kenapa? Karena banyak penyakit-penyakit, banyak yang mengganggunya. Ya, tumbuhnya pun juga tidak akan normal.
Lain halnya tatkala kita menanam sebuah tanaman, kita sirami, ya, kita kasih pupuk, kita siangi. Kalau ada rumput-rumput kita cabuti, dirawat, dilihat daun-daunnya. Kalau ada ulat, ada apa diambilin atau mungkin disemprot. Tanaman itu akan tumbuh subur dan semakin tinggi, semakin kokoh. Demikian juga keimanan kita, adik-adik barakallahu fikum. Ya, iman yang kita miliki kalau kita biarkan begitu saja, nanti akan layu, bahkan mungkin bisa hilang adik-adik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita berusaha belajar, ya, menyirami, ya, menyirami keimanan kita dengan ilmu. Dengan belajar nanti kita akan semakin kuat imannya, insyaallah ta'ala. Ya. Ibarat para sahabat zaman dahulu adik-adik, bagaimana kisahnya Bilal, ya, yang masyhur, yang terkenal sekali. Adik-adik mungkin sering mendengar ya kisahnya Bilal. Bagaimana dia dijemur di padang pasir yang sangat panas sekali. Tanpa pakai baju, pasirnya sudah panas, dia nggak pakai baju, kemudian dijemur di terik matahari padang pasir. Bayangkan adik-adik, bawah panas, atas panas, kemudian masih ditindih batu lagi. Ya, untuk menguji keimanan, ya, sang calon penduduk surga. Akan tapi dengan keimanan yang kuat tersebut, Bilal bisa mempertahankan keimanannya. Ya. Oleh karena itu adik-adik barakallahu fikum, kita kadang sering mendengar berita-berita atau apa, satu kampung yang dulunya itu 99% muslim, sekarang ganti 1% berubah menjadi muslimnya 1%, yang 99% orang-orang kafir. Lalu kemana mereka? Ya, pernah dengar apa enggak cerita seperti itu? Ya, itu bayangkan, dulunya dia di sebuah kampung itu 99% muslim. Kayak di Eropa adik-adik ya. Bagaimana kejayaan Islam pada zaman dahulu. Ya, di Spanyol. Ya, di Spanyol itu Islam jaya pada saat itu. 90% muslim, 99% muslim, hanya 1% yang non muslim, orang-orang kafir. Ya, akan tetapi sekarang berbalik. Ya, dengan berjalannya waktu berbalik. Ya, berbalik pada saat Islam hancur di sana, ya, hanya 1% saja orang muslimnya. Ya, kalau sekarang mungkin sudah bertambah ya, bertambah. Ya. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita rawat keimanan kita dengan baik. Ya, dengan cara menyiraminya, merawatnya. Ibarat tanaman, ibarat pohon ya adik-adik ya, disiram, dipupuk dan seterusnya, dirawat biar tumbuh dengan apa? Dengan norma, dengan baik. Ya, demikian. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang ketiga. Iman kepada Allah sudah, iman kepada malaikat sudah, dan sekarang rukun yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun iman yang ketiga yaitu kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya bagaimana Kak Abulias beriman kok iman kepada kitab? Maksudnya adik-adikku barakallahu fikum, kita harus meyakini dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu itu menurunkan kitab kepada para rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu menurunkan kitab kepada para rasul. Nah, kalau sekarang menurunkan kitab apa enggak Kak Abilas? Ya enggak adik-adik. Kenapa? Karena rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada rasul lagi, tidak ada para nabi lagi, sehingga tidak diturunkan kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an sudah yang sempurna, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya.
sehingga bisa dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Itu tadi ya. Kemudian yang kedua, adik-adikku barakallahu fikum, tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitab itu berisi tentang apa? Kitab-kitab itu berisi tentang aturan, ajaran, atau petunjuk bagaimana manusia itu bisa beribadah dengan baik di dunia ini. Nah, kalian pernah nggak melihat orang tua kalian beli motor, beli mobil, atau beli apa gitu mungkin ya? Di situ biasanya ada buku panduannya, ya, betul ya. Ada buku panduannya, bagaimana merawat sepeda motor itu, bagaimana merawat mobil itu, bagaimana kapan harus ganti oli, kapan harus diservis dan lain sebagainya. Ya, itu mobil adik-adikku barakallahu fikum, benda mati. Ya. Sementara manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa beribadah tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab, ya, menurunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia. Pada zaman dahulu sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Nabi siapa? Ayo. Ada beberapa kitab yang Allah turunkan ke umat manusia yang diberitahukan kepada kita. Di antaranya adalah Zabur. Zabur itu adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya betul, Nabi Daud. Wa ataina Dawuda zabura. Dan kami turunkan kepada Nabiullah Daud yaitu Zabur. Ya, Nabi Daud diberi kitab Zabur yang itu diperuntukkan kepada umatnya, ya, kepada umatnya. Jadi umatnya Nabi Daud alaihissalam, mereka mempelajari Zabur ini itu dan lain sebagainya, kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isi dari kitab-kitab tersebut adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Kak Abdul Yas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti berbicara ya Kak? Iya adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di antara sifatnya adalah berbicara. Dan Allah dikisahkan di dalam Al-Quran, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Ya, berbicara langsung. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan dirinya. Kenapa? Karena Nabi Musa pun juga pernah meminta supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi itu sesuatu yang mustahil terjadi. Kenapa? Karena akan hancur. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga tidak langsung menolak, enggak. Wahai Musa, kalau seandainya engkau lihat, kalau engkau pengen lihat diriku, lihatlah ke gunung itu. Nanti kalau gunung itu dia akan tetap seperti itu, engkau akan melihatku. Ya, tatkala Allah SWT menampakkan, hancur semuanya. Hancur pun, dan Nabi Musa langsung pingsan. Gak kuat. Ya, karena belum saatnya. Nanti di alam akhirat kita semuanya orang yang beriman akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi adik-adik barakallahu fikum. Kemarin kita sudah pelajari ya di rukun iman bahwasanya nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, tentang kitab Zabur tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab berupa Zabur, diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian ada Zabur, ada Taurat. Nah, Taurat ini juga berupa kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa beserta kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan apa? Pedoman, petunjuk dari kitab Taurat tersebut.
Apakah Nabi Musa dan kaumnya tidak pakai Zabur, Kak Abu Ilyas? Ayo, mereka pakai Zabur apa enggak? Tentunya tidak, adik-adik ya, karena itu digunakan untuk kaumnya sendiri-sendiri. Nabi Daud dengan kitab Zabur untuk kaumnya sendiri. Nabi Musa dengan Taurat untuk kaumnya Nabi Musa sendiri. Ya. Kemudian diturunkan Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Sudah hafal apa belum? Kalau belum hafal dicatat ya. Catat, gak boleh ulang ya. Jadi Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, masing-masing nabi, masing-masing rasul tatkala menerima wahyu tersebut, menerima kitab tersebut, itu diajarkan khusus kepada kaumnya saja. Ya, kepada kaumnya saja. Jadi tidak istilahnya kalau seandainya kitab Zabur itu nanti dipakai sekarang misalnya gitu ya, pakai sekarang nggak bisa, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita sekarang adalah umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beribadah kepada Allah dengan pakai Taurat, pakai Injil, ya nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah, ya, ucapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ucapan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Jadi kitab-kitab tersebut itu ada, ya, ada pada zaman dahulu dan yang pada zaman sekarang adalah Al-Quran. Itu semuanya diperuntukkan untuk kebahagiaan umat manusia. Barang siapa yang dia ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Qurannya. Sekarang ya. Jadi sekarang kita nggak boleh pakai Taurat, pakai Injil, pakai Zabur, atau pakai Suhuf. Nah, tadi Kak Bias belum menyebutkannya. Belum menyebutkan ini ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran, ada Suhuf ya. Suhuf itu lembaran-lembaran ya. Lembaran-lembaran beda dengan kitab adik-adik. Kalau kitab itu mungkin satu bendel gitu ya. Tapi kalau lembaran-lembaran ya selembar, 2 lembar, 3 lembar seperti itu. Dan itu diturunkan kepada Nabi Musa juga. Nabi Musa selain mendapatkan Taurat, beliau juga mendapatkan lembaran-lembaran ya. Nabi Ibrahim juga mendapatkan Suhuf. Ya, mendapatkan suhuf, mendapatkan lembaran-lembaran. Nah, di dalam akhir surat Al-A'la kalau nggak salah adik-adik ya, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya kan? Di situ dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu mendapatkan suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Ya. Isinya apa? Ya isinya tentang petunjuk. Ya, petunjuk ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi petunjuk bagaimana beribadah kepada Allah. Isi detailnya apa? Kalau ya nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Kita kan nggak pernah melihat ya. Nggak hidup pada zaman itu. Ya. Nggak hidup pada zaman itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Sekarang muncul pertanyaan, apakah semua nabi dan rasul itu mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ayo coba siapa yang bisa jawab? Dari Adam alaihissalam atau dari Nuh, rasul pertama sampai rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah semuanya itu mendapatkan kitab? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Karena yang dikabarkan kepada kita itu ada 4 kitab tadi. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf.
Al-Quran. Ya, Al-Quran yang sekarang kita baca setiap hari, kita hafalkan, ya. Itu Al-Quran. Hanya itu. Selain itu, kita tidak diberitahu. Tatkala misalnya seperti Nabi Musa alaihissalam, tatkala belajar kepada Khidir, ya, di lautan ya adik-adik ya, ketemunya di laut, nanti naik ke perahu, kemudian melihat seorang bocah kecil, kemudian melihat rumah yang mau roboh dan seterusnya. Itu apakah Nabi Khidir juga diberi kitab? Wallahu a'lam, kita nggak tahu, ya. Karena kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberitahu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, apakah Rasulullah Muhammad juga tahu apakah para nabi itu semuanya mendapatkan kitab? Rasul pun juga nggak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup, ya, jauh setelah siapa? Nabi Isa. Ya, jauh setelah Nabi Isa. Jadi istilahnya apa ya, nggak tahu Nabi Isa, Nabi ini itu diturunkan wahyu apa enggak, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Seperti tadi Zabur diberikan kepada Nabi Daud, karena di Al-Qur'an ada, ya, wa atayna Dauda Zaburo, di dalam surat An-Nisa ada. Kemudian nanti di dalam surat Al-Isra kalau nggak salah ya juga ada, dan seterusnya. Karena diberitahu, ya, kita tidak akan tahu kalau tidak diberitahu, ya. Seperti itu. Karena itu perkara gaib. Umat-umat pada zaman dahulu. Ya, karena umat-umat pada zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang misalnya itu mereka mendapatkan hadiah sepeda motor apa enggak, misalnya, kita bisa tanya. Tapi kalau orang umat-umat pada zaman dahulu, kita tanya pada siapa? Ya, mereka sudah di alam barzah, ya, di alam kubur mereka semuanya. Ya, kita nggak bisa tanya dan nggak bisa telepon, adik-adik ya. Misalnya telepon gitu ya, nggak bisa. Atau kita datangi kuburnya, kita tanya, kita bangunkan, kita tanya, nggak bisa juga, ya, karena kita sudah terhalang dengan mereka. Namanya barzah. Itu alam mereka dengan alam kita beda dan terhalang, nggak bisa sambung, nggak bisa istilahnya apa ya, kita ngomong-ngomong sama mereka nggak bisa, ya, kirim surat apalagi, ya, nggak bisa. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, kita tidak tahu, kita juga tidak mengatakan Allah tidak menurunkan kitab selain 4 kitab dan suhuf itu, ya, tidak mengatakan begitu. Dan kita juga tidak mengatakan bahwasanya semua nabi itu mendapatkan kitab. Kenapa? Karena kita nggak tahu, ya, kita nggak diberitahu. Seperti ini nabi jumlahnya berapa? Nah, kita juga nggak tahu kan pastinya. Apakah semua nabi itu kalaupun ada disebutkan dalam hadis jumlahnya sekian, apakah nabi itu ada namanya semuanya? Yang jelas ada, tapi katakan nggak tahu namanya siapa-siapa. Ya nggak, adik-adik? Tahu nggak? Nggak tahu juga. Kenapa? Karena kita tidak diberitahu. Itu perkara gaib. Ya. Perkara gaib kalau kita tidak diberitahu di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dalam hadisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak tahu. Karena itu adalah umat-umat zaman dahulu. Ya. Kalaupun ada yang memberitahu, tapi kalau nggak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis, ya itu juga sama-sama mungkin bisa dikatakan ngarang cerita, adik-adik ya. Sama-sama mungkin ngarang cerita. Seperti kita mungkin di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mungkin nggak disebutkan ya namanya anaknya Nabi Adam misalnya gitu ya. Namanya Nabi Adam yang saling membunuh itu. Kita mungkin sering mendengar Qabil dan Habil. Apakah itu memang benar namanya Qabil dan Habil? Ya, itu terdapat mungkin dalam kisah Israiliyat, ya, kisah Israiliyat. Apa itu Kak? Sudah, nanti nggak selesai nanti ya. Itu kapan-kapan begini, insya Allah Taala. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Tadi rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah menurunkan kitab-kitab pada umat-umat pada zaman dahulu. Ya.
Siapa tadi? Nabiullah Daud dikasih Zabur. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam dikasih Taurat. Nabi Isa dikasih Injil. Dan Rasul terakhir, Nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya. Yang kelima itu selain kitab ada suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Ya, seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, antara Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan suhuf, mana di antara kitab-kitab tersebut yang paling lengkap dan paling mulia? Ada yang tahu? Apa coba? Al-Quran, betul. Ya. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Kenapa? Karena Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil, dan seterusnya. Mungkin ada ini yang itu yang mungkin kurang dan seterusnya. Disempurnakan di dalam Al-Quran. Ya. Atau mungkin dulu pada zaman dahulu mungkin ada begini-begini itu sekarang kok kurang pas. Ya. Akhirnya disempurnakan dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan yang kitab-kitab sebelumnya. Ya. Mengisahkan sedikit tentang kisah-kisah mereka. Ya. Kisah umat zaman dahulu. Ya. Dan kitab yang paling agung, paling mulia. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan bukan untuk khusus umat istilahnya orang-orang Arab saja ya, enggak, tapi kepada seluruh umat manusia. Ya. Beda dengan para nabi zaman dahulu, itu khusus hanya untuk umatnya saja. Tapi kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya. Bukan dari Sabang sampai Merauke saja adik-adik ya, dari ujung barat sampai ujung timur, dimanapun mereka berada, yang penting ada di bumi ini, ya, mereka wajib beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib mengikutinya. Ya. Seperti itu. Al-Quran pun juga demikian. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Entah berwarna kulitnya berwarna hitam, putih, kuning, hijau, merah gitu ya. Kulit warna hijau Kak Ulas ini gimana ya misalnya gitu ya. Jadi untuk semuanya. Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk semua manusia di penjuru dunia. Selama dia masih di atas permukaan bumi, artinya mungkin masih hidup ya, maka dia harus pakai Al-Quran. Nggak boleh pakai kitab selainnya. Ya. Jangan merasa nggak puas, wah kalau pakai Al-Quran saja kurang, kita pakai Injil, pakai Taurat gimana? Nggak boleh. Justru malah nggak sah adik-adik ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah yang sempurna. Taurat dan Injil itu banyak yang diapakan? Dirubah-rubah isinya. Dirubah-rubah isinya sama mereka, para pendeta. Ya. Dan itu terjadi, dan itu nyata adik-adik. Ya. Kitab yang sempurna, kitab yang asli tanpa ada perubahan-perubahan di otak-atik oleh umat manusia ya Al-Quran. Karena dijaga oleh Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami juga akan menjaganya. Di antaranya para penghafal Al-Quran. Ya, kita semuanya, adik-adikku semuanya ya. Insya Allah nanti kalau kita menghafalkan Al-Quran, ya, kita akan menjaga Al-Quran ini. Ya, kita juga akan menjaganya dengan hafalan-hafalan kita. Tatkala mungkin kita nggak megang Quran, mungkin bisa baca kalau kita punya hafalan. Ya. Meskipun mungkin nggak sampai 30 juz ya. Misalnya juz 30 saja bisa. Ya, tanpa megang Al-Quran mungkin baca surat ini, surat An-Naba sampai An-Nas misalnya. Bisa seperti itu. Ya, kalau kita
punya hafalan. Kalau seandainya ada yang pengen merubah-rubah isi Al-Quran, kita pun juga tahu, para ulama juga tahu, yang lainnya pun juga tahu, para ahli Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah SWT. Allah yang menjaga. Dengan diantaranya menjadikan manusia itu menghafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Kalau mungkin kitab-kitab pada zaman dahulu, ada ya yang hafal. Seperti kita pada umat sekarang aja ya, mungkin di non-muslim, orang-orang kafir, ya mereka nggak hafal dengan kitab-kitab mereka sendiri. Kenapa? Karena kitab mereka beda-beda. Ada yang bahasa Indonesia, nanti ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa ini, bahasa itu. Tapi kalau Al-Quran bahasa Arab, dimanapun mereka berada. Entah di belahan bumi bagian timur, bagian barat, bagian utara, bagian selatan, dan seterusnya. Ya. Yang penting dia manusia beriman, ya, beragama Islam, Al-Qurannya tetap berbahasa Arab. Ya. Gak boleh diganti. Ya, Al-Quran diganti saja biar gampang pakai bahasa Indonesia misalnya gitu, ya nggak boleh, ya, karena nggak bisa mewakilinya. Ya, itu karena kitab yang paling sempurna dan paling agung. Dan Al-Quran senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan dimanapun berada yang mengamalkannya. Ya, di Indonesia cocok dengan Al-Quran, di Arab juga cocok dengan Al-Quran, di benua Amerika, benua Australia, dimanapun berada, ya, Al-Quran tetap bisa dijalankan dan diamalkan. Karena ini adalah panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Tahu bagaimana kebutuhan umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Butuhnya apa, harus begini, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi, adik-adik barakallahu fikum, jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus meyakini bahwasanya Allah dulu pernah menurunkan kitab-kitabnya. Dan yang sampai sekarang terjaga, senantiasa terjaga adalah Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menurunkan Al-Quran, ya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara. Ya, dan kita harus meyakini, harus yakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan makhluk. Ya, seperti itu. Ada adik-adik yang dulu, ya, itu kisah yang masyhur ya, kisah yang terkenal. Ya, kisah yang terkenal bahwasanya ada seseorang yang mereka dulu itu tidak meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah berbicara dengan Jibril, dengan Nabi Musa. Allah nggak berbicara, ya, Allah nggak bisa bicara, dan Allah pun juga tidak mengambil Ibrahim sebagai khalil, sebagai kasihnya. Akhirnya orang tersebut disembelih, adik-adik ya, namanya Ja'ad bin Dirham, ya, disembelih sama Khalid Al-Qasri. Khalid Al-Qasri itu kalau nggak salah gubernur Irak pada zaman Bani Umayyah kalau nggak salah ya. Nanti adik-adik bisa tanya sama ustadzahnya, tanya sama gurunya ya. Itu kisahnya masyhur tapi nggak tahu benar apa, sahih apa enggaknya ya. Ini kisahnya sangat terkenal. Pada saat Idul Adha, ya, pada saat Idul Adha, Khalid Al-Qasri setelah selesai sholat, ya, khutbah mungkin ya, khutbah mengatakan pada jamaahnya, pulanglah kalian semuanya, sembelihlah kurban-kurban kalian. Semoga Allah SWT menerima kurban kalian. Sementara aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia meyakini bahwasanya Allah SWT tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah SWT tidak berbicara kepada Musa. Dan Al-Quran adalah bukan kalamullah. Nah, akhirnya disembelih. Ya, turun dari mimbarnya kemudian disembelih. Mati adik-adik ya. Nah, itu kisah masyhur sekali. Wallah alam mungkin kebenarannya, karena juga kita nggak hidup pada zaman dahulu ya. Hanya mendapatkan kisah seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia itu adalah ucapan, adalah kalamullah, firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya, sejak kecil.
Kalau kita sudah sampai dari sekarang ya adik-adik, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, ya, ucapan sang pencipta alam semesta. Tatkala kita sudah meyakini seperti itu, kita akan mengagungkannya. Kita nggak gampang menaruhnya, ya, karena itu adalah sangat mulia. Kitab Allah, ya, kitab Allah dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kertas yang berisi tulisan biasa dengan kertas yang berisi tulisan Al-Quran beda perlakuannya. Kalau ada tulisan biasa mau dipakai bungkus apa? Bungkus bawang merah, bungkus bawang putih, bungkus cabai mungkin bisa ya. Tapi kalau mungkin ada Al-Quran rusak, Al-Quran rusak, sobek, kita ambil untuk bungkus cabai, bungkusan, boleh apa enggak coba? Enggak boleh. Ya, jadi ibu-ibu yang jualan ya, atau bapak-bapak mungkin yang jualan juga ya, tolong ketika bungkus cabenya, bungkus bawang merahnya, bungkus bawang putih atau apalah gitu dilihat. Kadang orang-orang jual sembarangan. Pernah Kak Bulas beli bawang merah atau apa gitu, ketika nyampe di rumah dibuka, astagfirullah, ini ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya dipakai bungkus apa? Bungkus bawang merah, bungkus cabai gitu ya. Itu nggak boleh terjadi ya. Nggak boleh terjadi. Kenapa kok itu bisa terjadi? Satu, mungkin orangnya nggak tahu kalau di situ kertas tersebut ada tulisannya Al-Quran. Kalaupun tahu, mungkin mereka tidak tahu hukumnya juga. Bahwasanya itu termasuk perbuatan yang merendahkan Al-Quran. Ya, itu tadi. Nah, oleh karena itu pentingnya belajar. Nah, adik-adik kalaupun disuruh mic-nya, misalnya gitu ya, Mas atau Dek, tolong belikan cabai, tolong belikan bawang merah, misalnya gitu. Nanti kok ngelihat, astagfirullah, bungkusnya kok ayat-ayat Quran, misalnya gitu, buku pelajaran, ada ayat-ayat Qurannya, misalnya gitu. Ya tolong itu nanti mungkin disampaikan, atau mungkin kalau nggak disampaikan ke penjualnya, diambil, nanti disimpan, atau mungkin biar nggak tercecer kemana-mana, ya dibakar sekalian, ya seperti itu. Jangan dibiarkan berceceran, apalagi dibuang ke sampah, masya Allah. Ya, itu termasuk perbuatan yang nggak baik, ya, karena tidak memuliakan Al-Quran. Ya, Allah SWT memuliakan Al-Quran, para malaikat, para rasul memuliakan Al-Quran. Ya kita jangan sampai kita menelantarkan Al-Quran, meremehkan Al-Quran ya. Nah, adik-adik barakallahu fikum, itu tadi adalah rukun iman ketiga. Namanya rukun adik-adik ya. Namanya rukun iman. Kalau seandainya ada salah satu kitab tersebut yang tidak diyakini atau diingkari oleh seseorang, maka seseorang tersebut tidak beriman adik-adik. Misalnya, tadi kan Kak Abdullah sebutkan bahwasanya Nabi Daud diberi Zabur, Nabi Musa diberi Taurat, kemudian Nabi Isa diberi Injil, Nabi Muhammad diberi Al-Quran. Ya. Ternyata ada orang yang dia mengatakan, enggak benar. Ya, Nabi Daud itu enggak pernah diberi Zabur. Dia mengingkarinya. Maka dia bisa dikatakan apa adik-adik? Kafir. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya zaman dahulu Allah itu menurunkan Al-Qur'an, menurunkan apa? Kitab-kitab kepada para rasulnya. Cuma yang diberitahukan kepada kita ya hanya berapa tadi adik-adik? 4 ya. 4 sama suhuf itu saja ya. 4 kitab sama suhuf yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Ya, seperti itu. Kita nggak boleh mengingkari satu di antara mereka. Kalau kita mengingkari satu saja, itu sama dengan mengingkari semuanya. Loh, kok bisa Kak? Bisa adik-adik, coba bayangkan. Al-Quran itu memberitahukan kepada kita, ya di dalam surat An-Nisa tadi ya, atau mungkin dalam surat Al-Isra, adik-adik bisa dilihat bahwasanya disebutkan wa atayna Dawuda Zabura. Dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Zabur kepada Daud. Nah, kalau kita mengingkari Zabur itu nggak pernah ada, ya.
Allah nggak pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Nah berarti kita juga mendustakan Al-Quran. Karena di Al-Quran ada. Nah itu maksudnya adik-adik. Makanya kalau ada seseorang yang dia mengingkari Zabur, tidak beriman kepada Zabur juga, maka dia juga tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, kan di dalam Al-Quran disebutkan. Orang yang nggak meyakini kitab Injil, kitab Taurat, nggak beriman bahwasanya Allah SWT menurunkan Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, maka dia juga bisa dikatakan kafir. Kenapa? Mengingkari Al-Quran juga, karena di dalam Al-Quran disebutkan, ya, Taurat, ya, di dalam Al-Quran sering disebutkan Taurat, Injil pun juga ada, ya, seperti itu adik-adikku barakallahu fikum. Oleh karena itu, tatkala kita beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita harus mengimani semuanya. Akan tetapi, tatkala kita beribadah hanya patokannya satu, yaitu Al-Quran. Tidak usah kita baca-baca Injil, Taurat, ya, yang ada pada zaman sekarang. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu asli apa enggak. Kita cukupkan dengan Al-Quran, ya. Karena Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi kita pakai yang terakhir kalinya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul yang mulia. Ya, bisa dipahami adik-adik? Insyaallah sudah paham ya, tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Tentang beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia. Nah, kemudian yang terakhir adik-adikku barakallahu fikum. Nah, tadi Kak Abdullah sebutkan bahwasanya Al-Qur'an atau kitab-kitab itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk kepada umat manusia tatkala dia beribadah kepada Allah. Karena tugas utama, tujuan Allah SWT menciptakan umat manusia ini, ya, dari belahan bumi barat sampai timur atau timur dari sampai barat, ya, semuanya itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka menyembahku, mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah kalau tidak dengan Al-Qur'an? Ya, oleh karena itu rajin-rajinlah, ya, untuk mempelajari Al-Quran, dibaca Al-Qurannya, dipahami maknanya. Maksudnya bukan hanya sekedar dibaca, kita kan bukan orang Arab, ya, nggak ngerti bahasa Arab, makanya kita juga perlu pakai Al-Quran terjemah adik-adik. Selain Al-Quran terjemah, kita juga belajar bahasa Arab, ya, karena tatkala kita belajar hanya terjemahnya saja, artinya begini, maksudnya begini, itu beda adik-adik. Tatkala kita bisa berbahasa Arab, tatkala kita membaca Al-Quran yang kita sudah tahu artinya, itu rasanya pun juga beda. Ya, tatkala membaca Al-Quran misalnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalnya tatkala kita sudah tahu artinya, itu kita akan meresapi, ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, yaitu jalannya siapa? Ya, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, para nabi, para rasul, para siapa? Siddiqin, syuhada, as-solihin, ya, para orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh pada zaman dahulu, ya, orang-orang yang
bertakwa. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Ya. Jadi tatkala kita membaca tahu artinya, itu lain rasanya dengan tatkala kita membaca nggak ngerti apa-apa. Ya. Terus bagaimana Kak Ulis biar kita ngerti? Belajar adik-adik. Ya belajar bahasa Arab, belajar dari kecil, sedikit. Nanti lama-lama pun juga akan bisa, pun juga sedikit juga ya adik-adik ya. Kalau misalnya masih kelas 1, masih belajar hadza, apa artinya? Hadza, ini, hadihi, juga ini, sama-sama ini ya, cuma beda ya. Kitabun, kitab, kursiyun, kursi, misalnya gitu. Belajar bahasa Arab ya sedikit nanti insya Allah akan bisa. Tatkala melewati membaca Al-Quran, wasi'a kursiyus sama, kursi sama berarti ini bahasa Arabnya artinya kursi berarti ini, misalnya gitu. Atau tatkala baca apa, di situ sudah tahu artinya, misalnya Baqarah itu sapi, ya sapi betina, misalnya itu. Dalam surat Al-Baqarah ya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina itu. Oh ini berarti tentang ini itu. Tahu kalau kita tahu artinya sedikit demi sedikit. Ya, sabar belajar bahasa Arab. Harus ke pesantren ya Kak Ulis belajar bahasa Arabnya. Ya nggak harus adik-adik, di luar bisa ya. Tapi yang lebih maksimal tatkala kita bisa masuk ke pesantren ya. Tatkala kita masuk ke pesantren, teman-teman kita belajar bahasa Arab juga banyak, setiap hari belajar bahasa Arab ya. Kalau sekolah di luar belajar bahasa Arabnya mungkin bisa sepekan sekali ya. Kemudian teman-teman kita pun juga nggak banyak sebagaimana di pesantren. Kalau di pesantren setiap hari ketemu, setiap saat ketemu, bahkan ada juga mungkin ya nanti di tingkat SMA-nya ya kalau nggak salah, tingkat SMA itu kesehariannya suruh pakai bahasa Arab ngomong-ngomongnya ya. Biar lancar nanti tatkala kita umroh sama haji bisa bahasa Arab di sana ya. Dan bisa belajar di sana adik-adik. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuannya supaya tatkala kita membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca Al-Quran, kita tahu maknanya. Ya. Dengan cara apa tadi? Belajar. Biar bisa maksimal belajarnya kemana? Pesantren. Jadi adik-adik harus bercita-cita, wah aku akan nyantri, aku akan belajar di pesantren. Harus di Al-Furqan, tak Kak Bulias? Ya nggak harus, ya nggak harus. Nggak harus, bisa di Al-Furqan, bisa di pondok yang lainnya. Yang penting belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka para sahabat mengamalkannya, ya. Bagaimana murid-muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ibadah yang dulu diajarkan oleh Rasulullah, ya, seperti itu. Karena mereka murid pertama. Ya, murid pertama, generasi pertama yang diajari oleh Rasulullah. Makanya kita juga harus mencontoh mereka. Ya, seperti itu adik-adikku. Ya, sudah paham ya insya Allah ya. Nah mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Kita belajar tentang apa tadi? Rukun iman yang ketiga ya, iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberkahi perjumpaan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran apa berarti berikutnya ya? Setelah rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Habis itu iman kepada apa? Siapa yang tahu? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang keempat berarti iman kepada Rasul. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir,
Yang keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi. Masih 3 adik-adik ya. Masih 3, iman kepada iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkannya. Ya, senantiasa berdoa ya, adik-adik. Jangan lupa senantiasa berdoa, minta tambahan ilmu, ya, supaya ilmu kita semakin bertambah, supaya ilmu kita semakin berkah dan bermanfaat, ya. Karena kalau ilmu kita hanya bertambah tok tapi nggak bermanfaat, wah, nggak ada gunanya adik-adik ya, nggak ada gunanya. Jadi supaya kita berilmu, kita bermanfaat, berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala tadi, ya, yang mungkin kita sudah hafal semuanya. Nah, adik-adik barakallahu fikum, terima kasih dan jazakumullah khairan atas perhatiannya, ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang insyaallah, ya. Kita akhiri pertemuan kita di kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.